Hai, selamat siang. Kali ini saya akan membahas bagaimana trik jitu menyusun deskripsi diri. Kita sebagai dosen pasti ingin lulus yang namanya sertifikasi dosen. Tapi sering sekali dosen yang paling menakutkan dalam saat proses sertifikasi dosen atau sardos itu adalah yang namanya penyusunan deskripsi diri. Oleh karenanya, di sini saya akan mencoba nih membahas membedah bagaimana nih trik-triknya supaya Anda bisa lolos dalam deskripsi diri. Yuk kita lihat. Langkah pertama yang harus Anda lakukan sebelum Anda menyusun deskripsi diri itu adalah lihat dulu nih sisternya, apakah semua yang Anda input di sister itu sudah sesuai bidang ilmu dan memiliki bukti. Itu dulu. Saya ulangi, apakah semua item-item yang ada di sister, misalnya item pengajaran, item penelitian, dan item pengabdian itu sudah sesuai bidang ilmu Anda dan semuanya memiliki bukti. Itu dulu, karena akan diupload nih semua bukti-buktinya. Ya, itu yang pertama sekali yang Anda harus lakukan. Ya, itu langkah pertama. Lalu bagaimana langkah kedua? Langkah kedua, sebelum Anda menyusun yang namanya deskripsi diri, itu adalah Anda mencari dulu nih, mencoba mencari, melihat deskripsi diri teman misalnya yang sudah lulus sardos. Yang sudah lulus sardos otomatis sudah lulus deskripsi diri. Tapi saya sarankan di sini, carilah deskripsi diri di luar rumpun ilmu Anda. Supaya kenapa? Supaya Anda tidak terpatok nih bahasanya dengan deskripsi diri teman Anda tersebut. Nah, lalu yang kedua, dari langkah kedua ini, carilah deskripsi diri di luar prodi Anda. Lalu usahakan tidak hanya satu jenis deskripsi diri. Misalnya ada 3 deskripsi diri yang menjadi nih referensi Anda. Sehingga apa? Sehingga Anda hanya dapat mencari benang merah, maksudnya ini, maksud poin ini adalah begini, maksud poin ini adalah begini. Tapi ingat, dalam penyusunan deskripsi diri paling dilarang yang namanya melakukan plagiat, melakukan copy paste. Karena kenapa itu paling dilarang? Oleh karenanya pasti Anda akan gagal jika Anda melakukan plagiat. Lalu langkah ketiga adalah, setelah tahap 1 dan tahap 2 atau langkah pertama sudah Anda isi semua sisternya sesuai kompetensi Anda, lalu langkah selanjutnya tadi sudah Anda lihat nih beberapa deskripsi diri teman, tapi usahakan di luar prodi. Lalu nih boleh nih nextnya Anda mulailah untuk menyusun deskripsi diri Anda. Tapi ingat, susunlah deskripsi diri Anda itu secara real, sesuai item-item yang Anda isi di sister. Item penelitian, item pengajaran, item penelitian, item pengabdian, lalu penunjang dan sebagainya. Oke. Nah, untuk menjadi gambaran Anda, saya akan mencoba nih membedah poin-poin ketika Anda menyusun deskripsi diri yang terdapat di dalam sister. Yuk kita lihat. Poin yang pertama itu adalah pengembangan kualitas pembelajaran. A1 katanya kalau di sistem. Di dalam A1 ini itu ada, dia dibagi yaitu ada yang namanya poin selanjutnya itu usaha kreatif. Lalu ada dampak perubahan. Nah, apa nih? Nah, saya akan memberi sedikit trik-trik. Apa nih kira-kira yang akan dibahas di dalam usaha kreatif? Di dalam usaha kreatif, Anda itu tuangkanlah, yang pertama itu apa? Pasti dia adalah metode pembelajaran yang Anda berikan. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya apa nih metode pembelajaran yang Anda berikan kepada mahasiswa? Misalnya, metode pembelajaran inovasi, metode pembelajaran sharing knowledge. Nah, itu Anda harus jelaskan apa itu metode sharing knowledge maksudnya, apa itu metode inovasi maksudnya. Itu Anda harus jabarkan semuanya.
ya, harus Anda jabarkan seperti apa sharing knowledge itu selama masa pembelajaran, seperti apa inovasi yang diberikan selama masa pembelajaran. Lalu yang kedua adalah sistem pembelajaran yang diberikan. Nah, sistem pembelajaran yang diberikan maksudnya adalah cara Anda nih, cara Anda selama proses pembelajaran terjadi. Ya, saya ulangi, secara Anda selama proses pembelajaran terjadi. Lalu yang ketiga apa? Itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran misalnya Anda melibatkan yang namanya IT, ya kan? Misalnya dengan menggunakan misalnya menggunakan portal dosen jika di suatu kampus, di institusi Anda menggunakan portal dosen. Atau misalnya dengan YouTube misalnya, atau misalnya menggunakan LinkedIn misalnya. Nah, lalu dampak perubahan. Nah, dampak perubahan ini adalah setelah Anda melakukan usaha-usaha kreatif, dampak perubahan apa nih yang dirasakan? Ya, yang dirasakan saat pembelajaran mata kuliah yang Anda ampu. Misalnya, pada saat proses pembelajaran, dampak apa nih yang diberikan ketika Anda menerapkan metode pembelajaran seperti sharing knowledge atau seperti inovasi? Proses pembelajaran seperti apa? Misalnya, proses pembelajaran menjadi seperti friend gitu ya. Dosen dan mahasiswa menjadi seperti friend. Artinya apa? Mahasiswa itu menjadi lebih pede untuk mengutarakan pendapatnya pada dosen misalnya, menjadi lebih aktif misalnya, menjadi lebih aktif merekanya dalam mengikuti mata kuliah yang Anda ampu. Lalu apalagi yang dibahas dalam dampak perubahan di sini? Yang dibahas itu adalah misalnya tingkat kehadiran. Nah, setelah Anda melakukan metode dan sistem pembelajaran yang tadi seperti yang di dalam usaha kreatif dan media pembelajaran tadi, lalu misalnya apa dampak perubahan selanjutnya? Tingkat kehadiran. Misalnya mahasiswa nih jadi antusias nih hadir, ya kan? Tingkat kehadirannya jadi sekian persen, seperti itu. Lalu apa lagi? Misalnya, karena pembelajaran yang Anda berikan, anak-anak itu, mahasiswa kita itu menjadi banyak peminatnya di mata kuliah Anda, sehingga misalnya efeknya judul skripsi kebanyakan dari mata kuliah, misalnya mata kuliah yang Anda ampu. Seperti contoh seperti saya, metode pembelajaran saya berikan sharing knowledge and inovasi. Dampak perubahan yang terjadi peminatan dalam mata kuliah judul skripsi, artinya apa? Ketika itu mata kuliah misalnya manajemen SDM, saya manajemen sumber daya manusia, sehingga peminatan skripsi anak-anak itu banyak ke manajemen sumber daya manusia gitu ya. Lalu misalnya apa? Hasil penilaian dari mahasiswa. Di institusi Anda pasti ada yang namanya evaluasi dosen lah oleh mahasiswa atau apapun namanya itu. Artinya yang penilaian dari mahasiswa ke dosennya. Dampaknya apa? Makanya mahasiswa selalu misalnya memberikan penilaian jadi baik. Nilai Anda lebih baik. Nah ya, nilai evaluasi Anda terhadap Anda itu dari mahasiswa baik gitu. Ingat, di dalam A1 saya sarankan bahwa setiap item-item, misalnya yang usaha kreatif, poin 1, 2, 3, itu Anda tuliskan mata kuliah apa. Ya, harus Anda tuliskan mata kuliah apa. Metode pembelajarannya mata kuliah apa. Sistem pembelajaran yang diberikan itu misalnya menerapkan, misalnya kontrak perkuliahan yang Anda berikan. Lalu misalnya tanya jawab yang Anda berikan dan sebagainya, itu Anda harus tuliskan mata kuliahnya itu apa sebenarnya. Dan media pembelajarannya juga seperti itu. Misalnya media pembelajaran mata kuliah A, semua bahannya saya upload di portal, di YouTube, di mana gitu. Jadi saya sarankan bahwa untuk A1 ini tolong ditulis semua mata kuliahnya. Ya, mata kuliah yang Anda ampu dan sesuai dengan metode yang usaha kreatif tadi dan poin-poinnya, dampak perubahan tadi dan poin-poinnya. Ingat, tolong ditulis mata kuliahnya
jabarkan saja di poin A1 ini. Nah, itu untuk A1. Nah, lalu A2, kita akan lihat A2. A2 itu adalah berikan contoh nyata, kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritik yang saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, A2 itu poin yang pertama adalah kedisiplinan, ya, kedisiplinan. Nah, otomatis kalau kita bahas kedisiplinan, dalam kedisiplinan ini yang harus Anda tuangkan itu yang pertama adalah proses kehadiran Anda di tempat kerja Anda. Ya, proses misalnya berangkat dari rumah jam sekian, sehingga sampai jam sekian, saya itu tidak pernah telat, kehadiran 30 menit sebelum waktu kerja saya atau sebelum waktu ngajar. Nah, lalu yang kedua apa? Kelengkapan sebelum pembelajaran. Ingat, poin A2 masih membahas tentang pembelajaran. A1 dan A2 itu masih membahas tentang pengajaran Anda. Pengajaran atau pembelajaran, ya. Kelengkapan sebelum pembelajaran, misalnya Anda itu selalu membuat RPS gitu misalnya. Lalu misalnya on time, RPS-nya selalu on time misalnya, walaupun secara cetak maupun secara online misalnya. Ya, itu semua kan kembali ke peraturan masing-masing universitas, ya. Nah, lalu misalnya selalu melakukan presensi terhadap mahasiswa misalnya. Artinya apa? Walaupun mahasiswa misalnya sudah ada sih yang secara absensinya secara online gitu ya, secara online. Tapi kan pasti juga dosen mempunyai datanya gitu ya, mahasiswanya gitu kan. Dan bolehlah Anda harus melakukan presensi supaya memastikan bahwa memang mahasiswa itu hadir di mata kuliah tersebut. Itu kan merupakan bukti bahwa Anda tuh kedisiplinan gitu ya. Lalu misalnya lagi selanjutnya apa? Anda itu tepat waktu masuk ke dalam kelas, ya. Masuk ke dalam kelas tuh Anda tepat waktu, ya. Anda tepat waktu, tidak pernah telat, misalnya tidak pernah telat atau seluruh proses pembelajaran sesuai kontrak perkuliahan yang Anda berikan. Kalau saya ada kontrak perkuliahannya memang. Misalnya di dalam kontrak perkuliahan saya tuangkan bahwa keterlambatan itu maksimal misalnya 15 menit, misalnya begitu ya. Lalu di dalam kontrak perkuliahan juga saya selalu katakan bahwa tugas mahasiswa terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Itu semua saya jabarkan di deskripsi diri saya. Lalu misalnya setiap mahasiswa misalnya tidak boleh menggunakan handphone selama mata kuliah saya itu. Dan itu semua saya bahas di dalam kontrak perkuliahan saya. Kontrak perkuliahan yang saya berikan itu di awal tatap muka. Makanya tadi di awal itu ada namanya metode pembelajaran. Ada prosesnya gitu ya. Ada prosesnya dalam usaha kreatif tadi. Itu salah satu usaha kreatif saya. Nah, selain itu, di dalam kontrak perkuliahan saya itu juga misalnya ada kapan nih mahasiswa mengumpulkan tugas. Sistem pengumpulan tugas seperti apa? By email kah atau seperti apa? Itu semua saya jabarkan di poin A2 yang kedisiplinan. Lalu misalnya lagi kedisiplinan yang lain yang Anda tuliskan itu adalah pengembalian tugas mahasiswa. Jangan usahakan, kalau saya pribadi selalu semua tugas yang saya berikan itu pasti saya balikin nih ke mahasiswa plus nilai-nilainya. Makanya itu menjadi contoh bukti kedisiplinan saya dalam pelaksanaan pembelajaran. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu merasa penilaian yang saya berikan itu nantinya ketika dia nilai akhirnya itu objektif gitu ya. Makanya nilai tugas itu saya balikin, nilai UTS juga kita harus balikin gitu ya. Nilai UAS juga kita harus transparan. Artinya setiap penilaian poin-poin yang kita tuangkan dalam kontrak perkuliahan, misalnya poin-poin tugas tadi, UTS berapa persen, UAS berapa persen, itu harus semua transparan. Sehingga kenapa? Sehingga mahasiswa merasa bahwa oh ya ini nilainya objektif dan benar gitu ya.
Nah, itu A2 yang poin pertama untuk kedisiplinan plus isi-isinya. Lalu A2 untuk keteladanan. Apa sih kira-kira isi dari poin dari keteladanan? Nah, saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya saya ulangi lagi kedisiplinan, dan ingat, tolong untuk poin 2 yaitu kelengkapan, pengumpulan tugas dan pengembalian seperti ini, itu ditulis mata kuliahnya. Usahakan Anda tulislah mata kuliahnya ya. Tuliskan, jabarkan semua mata kuliahnya, misalnya RPS mata kuliah ini. Lalu pengumpulan tugas, misalnya contoh mata kuliah saya A, mengumpulkan tugas mahasiswa itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Pengembalian tugas misalnya mata kuliah B, lalu pengembalian tugas atau UTS atau UASnya seperti ini. Jadi tolong dijabarkan semuanya plus mata kuliahnya, karena kenapa? Di sister itu pengajaran Anda itu kan ada mata kuliahnya. Jadi memang harus semua, harus benang merahnya harus ada di deskripsi diri. Nah, lalu selanjutnya A2 tadi yaitu keteladanan. Apa yang ada di dalam poin keteladanan? Ketika saya menyusun deskripsi diri, yang saya tuangkan di poin keteladanan ini adalah saya menceritakan nih hal-hal positif. Misalnya saya memberikan motivasi nih kepada mahasiswa bahwa Anda itu harus semangat misalnya dalam kuliah misalnya, sehingga kenapa harus jujur misalnya. Nah, karena supaya harapan saya bahwa mahasiswa itu tidak hanya memiliki hard skill tetapi memiliki soft skill gitu ya. Lalu selanjutnya apa? Misalnya saya memberikan nih, kadang kan kita sharing, namanya juga saya sharing knowledge ya. Tadi saya sudah katakan bahwa misalnya saya memberikan nih proses saya dulu selama kuliah seperti apa, suka dukanya seperti apa. Tapi ingat, ketika saya memberikan suka duka saya itu saya selalu selalu sesuai materi. Misalnya contoh, saya adalah dosen manajemen sumber daya manusia. Kebetulan ada materi yang membahas tentang motivasi. Nah, disitulah saya masukin nih unsur keteladanan saya, keteladanan yang bisa diambil mahasiswa dari saya. Misalnya selama proses saya dulu sekolah kuliah seperti apa gitu, suka dukanya seperti apa. Harapan bahwa mahasiswa itu termotivasi, oh ternyata kuliah itu memang sulit gitu misalnya gitu ya. Lalu yang lain misalnya bagaimana nih cara keteladanan saya dalam penyampaian materi misalnya di samping saya itu adalah mata kuliah MSDM ya, yang teori begitu. Saya juga mengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ya kan. Saya menjelaskan di unsur keteladanan ini bahwa bagaimana cara saya mengajar anak-anak saya, mengajar mahasiswa saya dengan memberikan trik-trik yang gampang, yang mudah. Karena jujur kebanyakan mahasiswa mengatakan bahwa hitungan itu sangat sulit gitu kan. Pastinya saya harus bagaimana nih supaya mahasiswa saya nih tertarik nih gitu ya, tertarik gitu, menjadikan saya keteladanan bagi mereka gitu, menjadikan teladan, artinya saya memberikan trik-trik yang mudah dimengerti mahasiswa, sehingga tadi mahasiswa menjadi senang mata kuliah yang saya ampu misalnya. Sehingga saya endingnya misalnya karena proses keteladanan tadi, dampaknya atau endingnya atau hasil yang saya petik gitu misalnya adalah saya menjadi kaprodi, ketua program studi manajemen gitu, karena ya keteladanan saya terhadap mahasiswa misalnya begitu ya. Atau yang lain lah, Anda menjadi apa terserah, itu saya hanya contohkan dari deskripsi diri saya. Nah, lalu ada lagi yang namanya keterbukaan terhadap kritik. Di A2, di samping keteladanan, itu ada keterbukaan terhadap kritik. Nah, ini agak susah memang ya. Keterbukaan terhadap kritik.
ketika saya menyusun deskripsi diri saya, poin keterbukaan terhadap kritik, itu yang saya bahas di dalamnya itu yang pertama adalah saya membahas cara saya bagaimana membuka diri terhadap kritikan dari mahasiswa. Bagaimana cara saya membuka diri saya terhadap kritikan dari mahasiswa. Misalnya, ketika saya sudah melakukan presentasi mata kuliah yang saya ampu, saya selalu bertanya nih, memberikan kesempatan kepada mahasiswa, ayo siapa yang mau bertanya, kepada anak-anak saya, ayo siapa yang mau bertanya, siapa yang mau memberi kritik, tapi tentu harus penyampaiannya secara sopan gitu ya. Nah, dan setelah itu juga selain itu saya juga memberikan misalnya kuesioner misalnya. Nah, kuesioner saya udah katakan tadi, untuk yang pertama saya membuka sesi saran ataupun kritik setelah saya memberikan presentasi mata kuliah saya. Saya ulangi, saya memberikan sesi khusus saran atau kritik dari mahasiswa setelah saya memberikan presentasi mata kuliah saya. Itu saya jelasin semua di deskripsi diri saya, plus mata-mata kuliahnya juga saya jelasin. Nah, lalu yang kedua misalnya memberikan kuesioner kepada mahasiswa sebagai bahan evaluasi dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya evaluasinya sebelum UTS gitu, atau sebelum UAS. Nah, sebelum UTS dan sebelum UAS. Usahakan Anda jelaskan kapan itu terjadinya. Ya, di samping setelah saya memberikan presentasi, saya juga membuka evaluasi berupa kuesioner sebelum UTS dan UAS gitu. Itu Anda harus jelaskan. Lalu, apalagi yang ketiga yang saya tuangkan di dalam keterbukaan terhadap kritik. Nah, lalu keterbukaan terhadap penilaian. Nah, saya sudah katakan tadi di kedisiplinan, poin penilaian juga ada. Di keterbukaan kritik saya juga ada sesi yang namanya kritik terhadap penilaian. Nah, karena kenapa? Karena makanya tadi saya katakan di kedisiplinan saya itu mengembalikan itu berkas anak, berkas penilaian UTS maupun UAS. Supaya apa? Saya memberikan kesempatan nih kepada mahasiswa bahwa ayo siapa yang mau kritik, misalnya, Bu, sepertinya nilai saya tidak itu, setelah itu sepertinya ini, karena poinnya tugas saya begini, tugas saya begini, tugas saya begini. Itu saya berikan sesinya. Memang saya berikan itu sesinya. Karena saya merasa bahwa kita dosen juga adalah manusia biasa gitu ya. Lalu selain keterbukaan kritik terhadap saya dan mahasiswa dan saya juga membuka diri saya kritikan atau saran dari dosen teman-teman saya, dari dosen teman-teman dosen saya. Misalnya ketika penyusunan SAP atau RPS atau RPKPS itu namanya sekarang, saya membuka diri nih kepada dosen yang pengampunya sama, tapi misalnya saya kelas pagi, beliau kelas sore. Bagaimana nih supaya kolaborasi kita nih supaya bagus gitu ya, supaya materi yang disampaikan kelas sore maupun kelas malam dan kelas pagi itu mereka itu sama gitu ya. Nah, makanya saya selalu membuka kesempatan saya selalu membuka diri saya untuk join, untuk saling membuka saran dan kritik. Jadi kita memang dalam penyusunan SAP itu bareng-bareng kita memang. Nah, lalu selanjutnya apa? Diskusi tentang kedatangan dosen tamu misalnya. Nah, itu saya selalu konsultasi, itu saya selalu membuka diri saya dan selalu bertanya kepada teman-teman saya. Di samping itu apalagi saya selalu membuka diri saya, saran dan kritik dari pimpinan saya. Misalnya dalam hal penelitian, nah itu misalnya penelitian misalnya juga saya itu keterbukaan terhadap kritik ya. Saya agak singgung sedikit penelitian karena keterbukaan terhadap kritik saya dari pimpinan misalnya dalam hal penelitian saya, dalam hal misalnya modul saya, buku ajar saya ya, buku ajar saya misalnya saya bertanya kepada pimpinan saya ini bagaimana baiknya. Nah, itu semua saya tuangkan di dalam keterbukaan terhadap kritik.
Bisa bayangkan dong banyaknya seperti apa. Nah itu, tapi saya tuangkan, semuanya saya tuangkan. Nah untuk keterbukaan terhadap pimpinan itu boleh Anda sebutkan mata kuliahnya. Misalnya buku ajar mata kuliah ini, saya itu membuka diri keterbukaan, membuka saran dari pimpinan saya misalnya. Lalu dosen tadi udah saya bahas mata kuliahnya, dituliskan saja semua. Saya tuliskan semua untuk keterbukaan terhadap kritik ini. Supaya apa? Supaya memang harus real ya. Semua yang kita susun itu memang harus sesuai real, sesuai yang kita rasakan, sesuai yang kita lakukan, jujur. Itu yang harus diingat untuk dalam penyusunan deskripsi diri ini. Nah itu keterbukaan terhadap kritik. Jadi memang sangat banyak sekali keterbukaan terhadap kritik. Jadi usahakan keterbukaan terhadap kritik ini baik dari mahasiswa maupun dari dosen maupun dari pimpinan. Nah itu harus Anda ingat. Nah sekarang kita akan lihat nih B1. Tadi untuk AA sudah A1, A2 plus poin-poinnya, dan saya sudah jabarkan apa aja isi-isi tiap poin yang saya tuangkan di dalam poin-poin tersebut. Nah, untuk B1. B1 itu adalah sebutkan publikasi karya-karya ilmiah atau seni yang telah saudara hasilkan dan tunjukkan buktinya dengan cara mengunggahnya. Bagaimana makna dan kegunaan dalam pengembangan keahlian keilmuan? Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai inovatif. Nah, poinnya untuk B1 itu yang pertama adalah publikasi karya ilmiah. Nah, untuk publikasi karya ilmiah ini Anda harus bukti. Makanya tadi di awal saya sudah katakan langkah pertama, semua yang Anda upload itu harus memiliki bukti. Pengajaran, penelitian, pengabdian, buku ajar, penunjang dan sebagainya. Itu harus ada bukti karena ini disinggung di poin B1 ya. Nah, publikasi karya ilmiah itu ketika membahas publikasi karya ilmiah yang saya tuangkan di dalam penyusunan deskripsi diri di poin publikasi karya ilmiah itu adalah pertama itu adalah saya menuliskan publikasi ilmiah saya, publikasi ilmiah yang terbaru, publikasi ilmiah yang terbaru. Diusahakan tulislah semua publikasi ilmiah Anda yang fenomenal karena di sini disinggung. Nah, jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai inovatif dan diusahakan pastinya harus memiliki nilai inovatif penelitian kita. Makanya saya bilang tuliskan, jabarkan semua penelitian Anda, ya penelitian terbaru Anda itu yang paling Anda rasa itu paling fenomenal. Misalnya Anda pernah menulis jurnal di jurnal online misalnya. Jurnal online, usahakan ya nasional ya, usahakan juga dia nasional tapi bukan lokal gitu. Artinya jurnal online yang nasional tapi bukan jurnal online Anda, jurnal online lokal pribadi, kampus tempat Anda bernaung ya. Usahakan di luar kampus Anda tapi skala nasional ya. Lalu misalnya international, it's good. International itu malah lebih bagus jika Anda ada jurnal-jurnal internasionalnya ya. Lalu misalnya ada di dalam surat kabar, ada, boleh itu semua Anda tuangkan. Jelaskan itu per tahunnya. Kapan kejadian itu? Misalnya pada tahun 2017 misalnya. 2017 karyanya ini, 2018 karyanya ini, 2019 karyanya ini. Itu harus Anda jabarkan semuanya ya. Harus Anda tuliskan juga nama jurnalnya dan kapan itu terbitnya. Nah, jadi semuanya harus Anda tuliskan. Nah, nama jurnalnya kapan? Diusahakan, saya ingatkan, semua harus ditulis. Tahun, nama jurnalnya kapan. Jika ada linknya tuliskan saja, lalu waktunya kapan, terbitnya, vol berapa, tanggal, tahun, vol berapa, halaman berapa dan sebagainya, selengkap-lengkapnya. Itu Anda harus tuliskan. Tapi ingat,
tulisannya yang Anda tuangkan di deskripsi diri tadi saya sudah katakan harus ada buktinya di sister. Ingat langkah 1 tadi. Semuanya harus ada di sister sesuai yang Anda input dan harus ada buktinya. Kalau nggak ada ini bahaya. Nah, dilarang kalau nggak ada. Jadi kalau memang tidak ada, lebih bagus tidak dituliskan saja. Walaupun misalnya dia skala internasional tapi nggak ada buktinya, nggak ada linknya gitu ya. Ya sudah, nggak usah dituliskan saja. Karena kenapa? Reviewer itu pasti mengecek dia. Apa yang Anda tulis plus buktinya, apa yang Anda tulis plus buktinya, apa yang Anda tulis plus buktinya. Jadi memang semua di sini harus berbicara tentang real dia, real dia, sesuai fakta dan bukti. Lalu apa? Anda harus pastikan jurnal yang Anda tuangkan di dalam deskripsi diri itu adalah sesuai kompetensi, sesuai bidang ilmu. Makanya tadi di awal saya sudah katakan semua yang Anda input harus sesuai bidang ilmu Anda. Ya, jadi jurnalnya harus sesuai bidang ilmu. Misalnya, Anda bidang ilmunya adalah seperti saya, manajemen misalnya. Nah, manajemen pastinya saya harus sesuai bidang ilmu saya, manajemen, harus sesuai pengajaran. Nah, dimulai dari pengajaran dulu. Pengajaran Anda apa? Lalu harus turun nih ke penelitian Anda, harus sesuai bidang ilmu. Otomatis kalau pengajaran harus sesuai bidang ilmu. Nah, sesuai bidang ilmu, penelitian harus sesuai bidang ilmu, harus sesuai pengajaran Anda. Semuanya harus sesuai. Jadi kalau misalnya Anda seperti saya ngajar MSDM misalnya, tapi bidang ilmu saya, kompetensi saya adalah MSDM juga, manajemen, pengantar manajemen, MSDM misalnya, ya berbau-bau itulah MSDM dan sebagainya ya, yang sama lah, satu sama dengan manajemen SDM, kompensasi, hubungan industrial dan sebagainya. Nah, itu bidang ilmu saya. Nah, otomatis penelitian saya harus itu gitu loh. Makanya saya tidak menulis misalnya walaupun misalnya ada tulisan saya di luar itu, misalnya ada tulisan saya manajemen pemasaran misalnya, tapi saya tidak akan tulis itu. Tidak saya tulis ya, tidak saya tulis. Karena kenapa yang harus itu? Karena saya merasa, menurut saya, pengalaman saya ketika menulis saya harus konsisten gitu ya dengan bidang ilmu saya. Karena nanti ada poinnya, itu adalah konsistensi. Nah itu, jadi saya harus konsisten dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian saya. Nah lalu selanjutnya apa? Saya ulangi sekali lagi, usahakan semua jurnal itu harus sesuai bidang ilmu Anda, sesuai kompetensi Anda itu ya. Apakah boleh jurnal dengan mahasiswa? Boleh. Boleh, jika ada boleh Anda tuangkan. Tapi bukan berarti semua jurnalnya harus dengan mahasiswa, itu juga tidak boleh. Artinya ya hanya sebagai itu tugas Anda, hanya sebagai pendukung misalnya. Karena kenapa? Nanti ada yang namanya di poin-poin terakhir itu ada namanya peran Anda, implementasi peran terhadap kegiatan mahasiswa itu ya. Jadi jurnal dengan penelitian dengan dosen dengan mahasiswa juga boleh Anda masukkan. Ingat, harus dijabarkan kapan itu waktunya, kapan itu tahunnya, apa nama jurnalnya. Nah, pada saat selain itu apalagi yang saya tuangkan dalam publikasi karya ilmiah. Dalam publikasi karya ilmiah ini juga yang saya tuangkan adalah jurnal yang saya kerjakan saat ini gitu loh. Jurnal yang sedang by proses misalnya. Nah, usahakan jurnalnya, kalau saya jurnalnya internasional misalnya. Artinya apa? Dalam publikasi ilmiah itu harus ada namanya peningkatan. Nah, jadi harus meningkat, nasional ada, internasional ada. Lalu misalnya kayak saya misalnya nasional dulu nih, e-jurnal biasa, tidak akreditasi, lalu yang terakreditasi, lalu internasional belum bereputasi. Lalu goal saya pasti yang saya tujuan selanjutnya itu adalah ingin yang berreputasi ya, level-level Scopus misalnya. Itu Anda tuliskan gitu loh. Harusnya Anda tuliskan bahwa jurnal yang sedang saya kerjakan saat ini adalah by proses ini sudah disubmit di sini misalnya, jurnal terindeks Scopus misalnya gitu, Q3 minimal misalnya gitu kan. Nah, itu harus dituliskan semuanya.
Saya tuliskan dia semuanya. Jadi jurnal yang sudah saya lakukan maupun jurnal yang akan saya lakukan, gitu, yang by proses. Ingat, jurnalnya harus benar-benar yang fenomenal, ya, yang fenomenal. Nah, itu dulu. Misalnya jurnal yang lulus PDP, yang fenomenal toh, fenomenal. Jurnal yang terakreditasi, misalnya fenomenal toh, fenomenal. Jurnal yang terindeks yang international, fenomenal tuh, fenomenal, misalnya itu ya. Jadi dia ada poin, karena pasti kalau jurnal yang sudah tembus kelasnya yang begitu pasti mempunyai nilai inovatif, karena tidak sembarangan hasil reviewnya. Nah, itu ya, itu yang saya tuangkan di publikasi karya ilmiah saya. Nah, lalu selanjutnya di B1 itu juga ada poin yang namanya makna dan kegunaan. Di dalam poin makna dan kegunaan yang saya tuangkan, ya, yang saya ceritakan itu adalah yang pertama, saya menuliskan jurnal yang paling memberi makna bagi masyarakat, ya, bagi masyarakat. Misalnya jurnal saya ketika saya lulus PDP, misalnya penelitian dosen pemula skim penelitian, ya. Nah, pada saat saya lulus PDP misalnya, ketika itu saya membuat jurnal perihal UKM. Nah, artinya kebetulan saya membahas Kaizen. Nah, dasarnya saya Kaizen ini kenapa sih sukses di perusahaan, kenapa tidak saya cobakan di UKM misalnya, begitu. Nah, itu penelitian saya waktu itu. Nah, menang PDP. Lalu maknanya apa? Maknanya misalnya memberikan ke UKM, hasilnya ternyata adalah variabel ini itu tidak berpengaruh misalnya, atau tidak signifikan, karena misalnya apa nih, Anda jelaskan nih apa hasil temuan dari penelitian Anda yang fenomenal itu, ya, yang fenomenal. Nah, apa hasilnya, apa temuan Anda, gitu loh. Lalu yang kedua, makna dan kegunaan yang saya tulis, yang saya tuangkan dalam poin ini itu adalah maknanya bagi teman-teman saya. Nah, itu ya, bagi teman-teman saya misalnya menjadi acuan bagi teman-teman saya dalam penulisan jurnal, misal lalu misalnya misalnya menjadi acuan bagi penulisan itu, misalnya karena sudah kelasnya kelas internasional misalnya. Lalu menjadi salah satu makna dan kegunaannya mata kuliah, menjadi salah satu materi nih. Tulisan saya itu, penelitian saya itu menjadi salah satu materi mata kuliah yang saya ampuh. Ya, materi apa? Tapi Anda tuliskan materi apa. Ya, materi apa itu Anda harus tuliskan. Ya, jadi jurnal penelitian saya yang fenomenal itu, misalnya jurnal apapun itu, yang mana yang cocok dalam materi Anda tuliskan. Misalnya jurnal saya ini menjadi materi, saya masukin dalam materi ini, gitu. Ya, jadi memang harus terhubung semuanya, harus terlink semuanya, harus ada benang merahnya tuh, harus jelas ya dalam penyusunan untuk yang B1, untuk poin makna dan kegunaan. Jadi saya ulangi, di dalam makna dan kegunaan Anda harus tuliskan nih makna bagi masyarakat, ya, lalu makna bagi teman Anda, teman-teman dosen, lalu makna dan kegunaannya bagi mata kuliah yang Anda ampuh, ya. Nah, itu makna dan kegunaannya. Lalu untuk B1, nah, dibahas nilai inovatifnya apa. Nah, ini dia nilai inovatif dari jurnal. Makanya saya bilang harus jurnal yang fenomenal. Jurnal-jurnal tadi itu misalnya nilai inovatifnya bagi kayak saya terhadap UKM, nilai inovatif yang saya berikan terhadap UKM apa? Misalnya menjadi solusi atas masalah yang terjadi di lokasi tempat penelitian yang saya lakukan kemarin. Nah, itu jadi memang harus memberikan solusi, ya, harus ada solusi, memberikan dampak dia, ya. Lalu
Misalnya selanjutnya apa? Bagi institusi Anda atau bagi minimal ya teman-teman tadi, teman dosen atau prodi atau fakultas Anda. Ketika Anda melakukan penelitian UKM di suatu lokasi A. Nah, setelah itu lokasi Anda itu menjadi misalnya pengabdian terhadap masyarakat selanjutnya. Nah, setelah Anda melakukan UKM misalnya nextnya ternyata untuk pengabdian berikutnya dilakukanlah fokus kita dengan teman-teman di UKM juga. Nah, artinya apa? Memberikan nilai inovatif baik bagi masyarakat, baik bagi pemerintah, baik bagi institusi kita, bagi kita dan teman-teman kita, teman-teman dosen gitu ya. Jadi ada nilai inovatifnya. Itu semua saya tuangkan, Nah, lalu selanjutnya ada B2. Dalam B2 ini berikan contoh nyata, konsistensi, dan target. Nah, target kerja saudara tunjukkan dalam pengembangan keilmuan atau keahlian. Nah, tadi saya sudah katakan harus sesuai kompetensi, harus sesuai bidang ilmu karena ada yang membahas konsistensi, ya. Nah, di sini yang saya tuangkan dalam konsistensi, saya juga ingatkan bahwa saya itu tulis Tridharma saya harus sesuai bidang ilmu saya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian saya. Bahkan saya juga tulis ketika saya tulis tesis saya itu adalah manajemen sumber daya manusia. Saya bergabung juga di kampus di kampus tempat saya bernaung, itu juga saya langsung mengajar manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah yang saya ampu itu adalah manajemen sumber daya manusia. Penelitian saya juga sumber daya manusia. Pengabdian saya juga membahas sumber daya manusia, misalnya bagian penyuluhan. Jadi memang dia harus konsisten dia semuanya, ya, harus konsistensi. Makanya saya bilang semuanya harus sesuai bidang ilmu Anda, harus sesuai konsistensi, harus sesuai kompetensi Anda. Nah, itu semua saya tulis, saya jabarkan semuanya. Ya, saya tulis semuanya, saya jabarkan. Nah, lalu target kerja. Nah, ketika poin target kerja itu yang saya tuangkan adalah semua yang sudah atau yang akan saya lakukan, baik pembelajaran, misalnya metode pembelajaran, ya, misalnya metode pembelajaran saya yang sudah sharing knowledge inovasi tadi, saya akan mencoba memperbaiki mengikuti yang kekinian, lebih kekinian misalnya. Lalu misalnya nextnya saya pengen menerbitkan buku ini, misal, ya, ingin menerbitkan buku, lalu misal penelitian. Tadi saya sudah katakan di publikasi Anda harus singgung juga apa yang sedang proses, jurnal yang sedang proses saat ini. Karena kenapa di target kerja itu ada. Nah, di target kerja saya jelaskan apa nih target saya selanjutnya, jurnalnya. Ya, jurnalnya. Atau saya jelaskan misalnya alurnya mundur. Ketika baru masuk di kampus saya bernaung, saya mencoba targetnya untuk ini, saya tuliskan semua walaupun itu sudah terjadi. Jadi target-target saya setelah, artinya apa? Target saya sebelum-sebelumnya itu tercapai dia. Nah, kedepannya saya jelaskan target saya selanjutnya apa. Tadi sudah saya katakan di publikasi itu ada, saya bahas publikasi itu, saya bahas jurnal yang sedang saya lakukan, jurnal yang sedang by proses. Itu menjadi target saya untuk kedepannya. Nah, itu ya tugas, misalnya tuliskan proses jurnal yang paling fenomenal tadi yang saya lakukan, misalnya jurnal pengabdian, PDP dan sebagainya, itu saya tulis. Makanya saya bilang di target kerja ini saya juga tulis nih semua jurnal saya, baik yang sudah terjadi, jurnal-jurnal fenomenal sebelumnya maupun yang akan kedepannya. Nah, itu saya tulis semua. Termasuk misalnya saya ingin ikut asosiasi apa next ke depannya untuk menambah ilmu saya, misalnya begitu. Itu saya konsistensi, pengembangan keilmuan dan keahlian saya. Nah, saya ulangi, untuk konsistensi tadi saya sudah katakan harus sesuai bidang ilmu, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Anda itu harus Anda tuangkan semuanya. Lalu target kerja semuanya pengajaran, penelitian, dan pengabdian harus sesuai target kerja. Pembelajarannya misalnya metode
atau menerbitkan buku, penelitian, jurnal, ceritakan jurnal fenomenal yang sudah terjadi, itu menjadi target Anda pada waktu sebelum-sebelumnya dan tercapai, dan target kedepannya apa, gitu ya. Target kedepannya apa, itu juga Anda harus tuliskan. Lalu pengabdian masyarakat juga harus Anda tuliskan target kedepannya apa. Nah, itu yang harus Anda jelaskan di sini. Nah, lalu kita akan masuk nih, setelah B2 kita akan masuk yang namanya C1. Apa itu C1? C1, berikan contoh nyata penerapan keilmuan keahlian saudara dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Deskripsikan dampak perubahan dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Tadi A1, A2 itu membahas pembelajaran. B1 dan B2 membahas penelitian. Nah, ke C membahas pengabdian. Ya, jadi memang semuanya ada benang merahnya. Nah, itu saya sudah katakan di awal, semuanya harus sesuai kompetensi, harus sesuai bidang ilmu. Nah, yuk kita bedah yuk yang poin C1. Pertama itu adalah kegiatan PKM. Di C1 juga kan ada dibagi lagi. Yang namanya pertama itu adalah kegiatan PKM. Ketika saya mengisi kegiatan PKM yang saya isi, itu adalah semua kegiatan PKM yang saya lakukan. Saya jabarkan tahun sekian saya melakukan kegiatan PKM di sini. Saya tuliskan semuanya, ya. Saya tuliskan. Setiap tahun saya tuliskan. Ingat, harus ada buktinya dan sudah upload di Sister. Tadi sudah saya ingatkan di langkah pertama, semua yang Anda input harus ada buktinya. Itu harus Anda tuangkan di deskripsi diri Anda dan harus sesuai bidang ilmu Anda. Nah, lalu yang kedua apa? Dampak perubahan. Ya, dampak perubahan. Dampak perubahan itu yang saya isi ketika membahas ketika poin dampak perubahan itu adalah apa yang terjadi setelah Anda melakukan pengabdian di lokasi-lokasi tersebut. Misalnya ketika saya pengabdian tahun 2006 di sekolah luar biasa, misalnya, dampak perubahan saya menghadapi yang seperti yang luar biasa. Dampak perubahannya apa? Dampak perubahan terhadap diri saya, misalnya. Saya menjadi lebih sabar, misalnya. Saya hubungkan ke metode pembelajaran saya. Lebih sabar menghadapi mahasiswa saya. Karena kenapa? Saya merasa lebih bahwa saya itu beruntung. Anak-anak saya beruntung, mahasiswa saya adalah orang yang beruntung. Jadinya saya lebih sabar dan saya itu tuangkan semuanya, ya, pada diri saya. Dampak perubahan pada diri saya. Lalu dampak perubahan terhadap lokasi PKM kita, saya dan teman-teman, karena PKM kan kita tim, ya. Dampaknya apa? Setelah kita melakukan pengabdian di situ, dampaknya apa? Itu juga saya berikan penjelasan, ya. Saya jelaskan karena setiap kegiatan itu harus memiliki dampak perubahan, ya. Saya jelaskan bagi diri saya apa, bagi lokasi penelitian dampaknya apa kita melakukan pengabdian itu, ya. Itu saya jelaskan per kegiatan. Nah, setiap tahun itu saya jelaskan. Tahun ini misalnya dampaknya ini karena lokasinya begini. Saya ceritakan semua apa yang terjadi, itu saya ceritakan. Sehingga saya menjadi seperti ini. Di lokasi ini juga dampaknya bahwa mereka jadi lebih antusias, bla 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 dan sebagainya. Itu saya tuangkan semua ke deskripsi diri saya. Nah, di C1 juga ada yang namanya dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat ini yang saya ceritakan dalam dukungan masyarakat itu adalah apa saja yang dukungan yang diberikan dari lokasi pengabdian Anda, baik audiens maupun pemerintah. Nah, saya uraikan di setiap kegiatan. Di tahun ini lokasi ini
bersyukur dukungan dari masyarakat, misalnya masyarakatnya antusias mengikuti, ya, masyarakatnya antusias mengikuti. Lalu misalnya dukungan masyarakat, pemerintahnya menyiapkan semua yang kita butuhkan, gitu ya, komunikasinya bagus, gitu ya. Itu semua saya jabarkan, saya jelaskan setiap kegiatan yang kita lakukan, ya. Jadi tidak misalnya global, misalnya semuanya langsung, enggak. Saya jelaskan per kegiatan itu, saya jelaskan apa saja dukungan yang diberikan kepada kita dan teman-teman dari masyarakat, dari lokasi tempat kita melakukan pengabdian masyarakat, baik audiens maupun pemerintah, misalnya itu. Nah, itu semua saya jelaskan, itu saya uraikan per tiap kegiatan, ya. Jadi itu harus diuraikan semuanya supaya jelas bahwa memang jika kita menguraikan semua, bahwa berarti real tuh kita memang melaksanakan atau mengadakan kegiatan tersebut tuh. Itu untuk C1 ya. C1 berarti ada kegiatan PKM, Anda tuliskan semuanya kegiatan PKM Anda setiap diuraikan setiap tahun, kapan tahunnya. Lalu dampaknya tadi sudah saya jelaskan, begitu juga dukungan masyarakat juga sudah saya jelaskan. Next ke C2. C2 itu pertanyaannya, berikan contoh nyata kemampuan berkomunikasi dan kerjasama yang saudara tunjukkan dalam pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Nah, yang pertama di sini adalah kemampuan berkomunikasi. Ketika kita persepsional juga ada, ya kan, komunikasi itu kan adalah nilainya. Nah, di sini harus dituangkan kemampuan Anda berkomunikasi ketika Anda melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Itu juga kita jabarkan semuanya. Karena kenapa? Setiap lokasi beda nih cara kita berkomunikasinya. Nah, kayak saya, misalnya saya itu pernah di sekolah anak-anak gitu pengabdiannya, ya kan, misalnya nih. Lalu misalnya di lokasi yang UKM tentu lebih beda. Di lokasi yang desa A, desa B, itu kan cara komunikasi kita juga berbeda-beda. Nah, itu pasti harus kita tuangkan. Misalnya yang audiensnya ibu-ibu juga kita pasti lebih berbeda cara komunikasinya. Saya ibu-ibu gitu kan. Tapi komunikasi yang audiensnya umum gitu ya, tentu juga lebih berbeda. Audiensnya anak-anak juga pasti lebih berbeda. Nah, itu semua saya jabarkan. Misalnya komunikasi saya dengan cara memberikan penyuluhan, dengan cara langsung, misalnya langsung mempraktekkan, misalnya begitu. Nah, itu semua saya jelaskan kemampuan cara berkomunikasi saat pengabdian. Nah, lalu kemampuan bekerja sama. Nah, dalam kemampuan bekerja sama ini saya tuangkan adalah kemampuan saya bekerja sama dengan tim saya, dengan teman-teman dosen saya. Misalnya dalam pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya dari prodi saya saja, tetapi misalnya dari prodi lain, gitu ya, dari prodi lain. Makanya bagaimana cara kita bekerja sama setiap terhadap tim kita, ya, itu saya jabarkan, saya tuliskan, misalnya baik dari segi teknis maupun dari segi pembuatan proposal pengabdian. Karena di institusi saya sebelum melakukan pengabdian itu harus menulis proposal pengabdian. Karena kenapa? Semua yang kami lakukan harus mempunyai dampaknya, gitu ya, harus memiliki dampaknya, gitu ya. Nah, itu semua saya tulis semua di kemampuan bekerja sama, itu saya tulis. Nah, lalu setelah kita bahas poin C, kita udah bahas poin A pengajaran, poin B A itu semua pembelajaran atau pengajaran, poin B semua itu adalah penelitian, poin C itu semua adalah pengabdian, gitu ya. Poin D sekarang. Nah, ini poin D adalah berikan contoh nyata kontribusi saudara sebagai dosen berupa pemikiran untuk meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan institusi, universitas, fakultas, jurusan, laboratorium, manajemen, sistem informasi akademik, dan lain-lain. Implementasi kegiatan dan seterusnya. Nah,
Yang pertama ini adalah implementasi kegiatan dari usulan atau pemikiran. Nah, ketika kita menyusun DD di poin D1, khususnya yang pertama ini adalah implementasi kegiatan dari usulan atau garing pemikiran. Di sini saya menjelaskan pertama sekali yang saya jelaskan adalah kontribusi saya terhadap prodi saya. Nah, pertama sekali yang saya tuangkan itu adalah kontribusi saya terhadap prodi saya itu apa, ya. Misalnya ketika penyusunan kurikulum, misalnya, atau ketika kita membahas tentang jurnal penelitian, gitu ya. Atau boleh juga Anda tuangkan kontribusi Anda ketika Anda menjabat sebagai apa. Nah, gitu. Semua kita jabarkan, saya jabarkan, ya. Pembuatan kurikulum prosesnya begini. Saya buat prosesnya, kita buat bagaimana kita proses kurikulum, pembuatan kurikulum yang melibatkan saya. Gitu. Lalu kontribusi saya misalnya kita menjadi pengurus jurnal online di kampus kita, atau kontribusi selanjutnya misalnya memiliki jabatan apa. Nah, gitu ya. Nah, lalu next poin yang selanjutnya di dalam D1 itu adalah yang namanya dukungan institusi. Nah, di dalam dukungan institusi yang saya tuliskan atau yang saya tuangkan ke dalam DD saya itu adalah dukungan institusi yang real. Misal, saya menulis dukungan institusi terhadap proses penelitian. Ya, pembelajaran juga boleh kalau ada. Tapi yang real, yang saya rasakan real itu adalah yang penelitian. Seperti apa? Misalnya, seperti apa? Saya menuliskan dalam proses penelitian, institusi itu berperan, dia memberikan dukungan, memberikan pelatihan nih kepada dosen-dosen. Penelitian, penulisan jurnal berskala internasional, gitu. Penulisan jurnal yang benar, yang bereputasi. Itu semua saya tuliskan. Kapan waktunya, berapa lamanya, siapa pembicaranya, itu semua saya tuliskan. Ya. Itu dukungan dari institusi saya untuk penelitian saya. Kan di sini tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi. Jadi memang saya tuangkan saja semua dukungan institusi saya. Nah, lalu yang lain dukungan institusi yang saya rasakan adalah dalam pengabdian misalnya. Dalam pengabdian kampus, institusi memberikan akomodasi. Saya tuangkan semuanya, memberikan mobil, semuanya saya tuangkan. Itu saya tuliskan semua di dalam deskripsi saya. Jadi harus Anda jabarkan, ya, harus Anda jabarkan per kegiatan tridharma kita. Patokannya harus tridharma kita dalam menyusun deskripsi diri, itu adalah tridharma kita. Itu harus Anda tuangkan semuanya. Apa yang Anda rasakan, dukungan institusi Anda apa? Tidak hanya bukan hanya materi, tapi pemikiran boleh. Misalnya kayak tadi saya katakan pelatihan, itu boleh. Workshop misalnya, boleh. Itu semua merupakan dukungan institusi kepada kita. Anda tuliskan, saya tuliskan. Ya, saya tuliskan semuanya. Nah, buktinya apa? Nah, itu dia. Ketika dukungan institusi saya penelitian, buktinya apa? Itu saya tulis, saya upload di sister saya, itu seminar toh, ada namanya seminar. Lah itu buktinya sertifikat. Yang saya terima itu sertifikat. Nah, dari kegiatan yang melibatkan dukungan dari institusi. Nah, itu saya tuliskan karena ada buktinya, sertifikat pelatihan atau workshop tersebut. Nah, itu ya. Nah, itu dukungan dari institusi. Lalu bukti dari dukungan PKM ini apa gitu kan? Ini kan terus buktinya susah. Nah, buktinya apa dukungannya? Gitu kan? Buktinya institusi memberikan surat tugas kepada saya, gitu ya, memberikan surat tugas. Artinya apa? Memang institusi itu ada dukungannya kepada kita dari penelitian maupun pengabdian yang saya rasakan, karena masing-masing dosen kan juga berbeda. Ini hanya memberikan contoh atau memberikan contoh ya dari yang saya
kerjakan di deskripsi yang saya kerjakan. Itu untuk dukungan institusi apapun, itu semuanya itu adalah dukungan institusi, harus Anda tuliskan. Saya dapat insentif juga ya, bersyukur ya, itu Anda tuliskan gitu ya. Ya, jadi jangan hanya dibatasi bahwa tidak ada materi, tidak. Dukungan institusi itu tidak hanya harus materi. Tapi ini contoh saya sih, dukungannya itu penelitian, pengabdian, seminar dan sebagainya. Nah itu ya, itu dukungan institusi, itu saya tuangkan semuanya. Nah, lalu D2 adalah berikan contoh nyata, kendali diri, tanggung jawab, dan keteguhan pada prinsip yang saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi manajemen atau pengelolaan institusi. Di sini yang poin pertama itu adalah kendali diri. Di dalam kendali diri yang saya tuliskan adalah bagaimana cara saya mengendalikan diri saya jika ada konflik dengan teman saya. Ya, memang sih jauh-jauh ya ada konflik ya, tapi pasti ada di dunia kerja. Nah, bagaimana caranya? Dengan konflik dengan teman, misalnya konflik dengan mahasiswa. Nah, ini dia. Misalnya kayak saya, ya, karena badannya kecil, saya bilang begitu ya, badannya kecil, orangnya masih ya begini ya kan, kecil saya kan. Nah, ketemu dengan mahasiswa yang sudah kerja semuanya, apaan sih ibu ini masih muda, misalnya begitu ya. Nah, lalu bagaimana nih cara saya kendali diri? Pendekatan nih, misalnya melalui pendekatan ya, melalui pendekatan. Bagaimana kendali diri Anda dengan teman-teman dosen Anda? Nah, itu harus Anda jelaskan semua di sini. Ya, pendekatannya seperti apa jika Anda terjadi konflik dengan teman-teman yang Anda rasakan lah, yang Anda rasakan. Ya, maupun dia itu konflik kecil sekalipun. Bagaimana nih cara Anda mengendalikan diri? Bagaimana cara Anda pendekatan dengan teman-teman Anda? Lalu poin selanjutnya di D2 ada yang namanya tanggung jawab. Ya, tuliskan semua yang saya tuliskan di tanggung jawab ini adalah saya tuliskan seluruh kegiatan Tridharma saya. Semua yang saya lakukan di Tridharma saya itu semua mengikuti peraturan yang ada. Ya, itu tanggung jawab saya. Saya sudah contohkan, misalnya kehadiran. Ya, pembelajaran saya bagaimana? Penelitian saya bagaimana? Misalnya kita di kampus ada aturan bahwa setiap tahun harus melakukan pengabdian, dan itu saya laksanakan. Kita ada di kampus mengatakan bahwa 2 kali proses e-learning, itu saya laksanakan. Kita ada peraturan di kampus yang mengatakan bahwa dosen dilarang telat, batas keterlambatan 5 menit, itu saya laksanakan. Itu. Ada juga yang peraturan mengatakan bahwa penelitian harus misalnya penelitian harus dilaksanakan setiap semester, itu juga saya laksanakan. Itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, itu semua saya laksanakan. Artinya semua tridharma yang saya lakukan itu sesuai aturan yang berlaku. Itu semua saya laksanakan. Nah, ya, itu bagian dari tanggung jawab saya. Ya, itu saya tuliskan semuanya di poin tanggung jawab. Nah, itu juga harus Anda tulis saja semuanya. Ya, Anda harus tuliskan. Nah, untuk D2 yang lain ada namanya keteguhan pada prinsip. Nah, ini harus Anda jabarkan. Misalnya, yang saya tuliskan dalam DD saya untuk poin keteguhan pada prinsip itu adalah, kebetulan prinsip hidup saya adalah integritas dan profesionalitas. Nah, artinya semua proses Tridharma yang saya lakukan itu harus profesionalitas dan berintegritas. Itu saya jabarkan semuanya. Nah, Anda juga harus begitu. Anda harus menjabarkan semua prinsip hidup Anda sebagai dosen. Lalu Anda harus hubungkan semua ke Tridharma perguruan tinggi kita, yaitu pengajaran atau pembelajaran, penelitian, dan pengabdian Anda. Itu Anda harus jelaskan semuanya. Nah, lalu kita masuk ke poin E. Tadi sudah poin A pembelajaran, poin B penelitian, poin C pengabdian, poin D institusi. Nah, ya, poin E adalah kegiatan mahasiswa. Nah, pertanyaan E1, berikan contoh nyata peran saudara sebagai dosen baik berupa kegiatan maupun pemikiran dalam meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa
dan bagaimana dukungan institusi dalam implementasinya. Yang pertama itu peran pada kegiatan mahasiswa. Nah, di sini saya jelaskan, saya bahas semua adalah seluruh peran saya dalam kegiatan mahasiswa, baik yang akademik maupun yang non-akademik. Yang akademik misalnya menjadi pembimbing dosen, pembimbing akademik kita di kampus kita gitu. Ada yang namanya dosen PA. Saya memberikan saran kepada mahasiswa yang bertanya, Bu, mata kuliah apa yang cocok saya ambil, berapa IPK yang saya, seperti itu. Ya, konseling akademik. Lalu selanjutnya apa? Dari sisi pembimbing skripsi, saya jelaskan apa peran saya. Non-akademik misalnya dari kegiatan UKM mahasiswa, apa peran saya sebagai dosen terhadap kegiatan mahasiswa, kegiatan anak-anak kita, ya kan? Kegiatan mahasiswa. Itu semua saya tuliskan peran saya. Sekecil apapun peran saya, itu saya tuliskan semua di kegiatan mahasiswa, peran pada kegiatan mahasiswa. Lalu selanjutnya apa? Implementasi peran. Apa yang kita bahas, apa yang saya tuangkan dalam implementasi peran, itu saya membahas seluruh implementasi peran saya. Tadi saya sudah katakan, baik yang akademik, misalnya saya jelaskan peran saya sebagai pendamping akademik itu adalah ini peran saya. Pembimbing skripsi misalnya peran saya adalah membedah setiap bab. Nah, termasuk memberikan contoh bagaimana menggunakan TLS ketika pembahasan misalnya. Bagaimana menggunakan Mendeley ketika anak-anak ingin referensinya bagus seperti apa. Itu semua saya bahas. Ya, itu saya bahas. Bagaimana kalau untuk pendamping audit misalnya bagaimana cara pengisian SKS, pengambilan SKS. Nah, itu semua saya bahas. Bagaimana caranya, semuanya kita terangkan di situ. Non akademik, nah itu saya jelaskan, misalnya membimbing satu UKM, apa UKM-nya kita tuangkan semuanya, kita jelaskan semuanya. Ya, jadi peran mahasiswa, peran kegiatan mahasiswa itu ada non akademik maupun akademik. Itu semua kita harus ada perannya, dan itu semua saya tuangkan, baik peran pada kegiatan mahasiswa maupun dalam implementasi peran, itu semua saya tuangkan. Peran Anda apa nih? Ya, pembimbing akademik, pendamping skripsi misalnya, ya, kegiatan UKM mahasiswa, itu semua saya jelaskan. Itu untuk S1. Lalu E2 yuk kita lihat. Yang E2, berikan contoh nyata interaksi yang saudara tunjukkan dalam peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa dan manfaat kegiatan baik bagi mahasiswa, institusi saudara maupun pihak lain yang terlibat. Di sini ada interaksi dengan mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa di poin ini saya utarakan, saya jelaskan, itu yang pertama adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa sesuai dengan peran saya. Ya, tadi kita bahas peran toh. Nah, sekarang bagaimana nih interaksi saya? Sesuai dengan peran saya. Misalnya peran saya tadi sudah katakan sebagai pembimbing akademik. Nah, itu saya memberikan hari khusus, misal memberikan hari khusus bahwa misalnya hari konselingnya saya hari Rabu. Jadi memang khusus saya berikan waktu khusus kepada anak-anak itu, anak-anak saya untuk konseling kepada saya, baik itu akademik, yang pembimbing akademik maupun pendamping skripsi. Jadi memang saya memberikan waktu khusus kepada mereka, ya. Jadi saya berikan waktu khusus, itu memang benar. Nah, lalu misalnya bagaimana cara saya interaksi dengan mahasiswa saja, misalnya kegiatan KKN mereka, ya. Kita mengatakan bahwa kegiatan KKN mereka, kita harus interaksinya bagaimana, gitu ya. Peran kita bagaimana, misalnya kita akan kunjungan di lokasi A atau B atau C atau D. Jadi mereka merasa bahwa diperhatikan oleh dosennya. Ya, diperhatikan oleh dosennya. Itu peran saya. Itu saya jelaskan semua
cara interaksi saya dengan mahasiswa sesuai dengan peran saya. Nah, lalu manfaatnya apa? Manfaatnya yang dirasakan itu dari peran kita, saya bahas baik dari pengajaran, penelitian mereka maupun pengabdian. Ya, dari pengajaran misalnya mereka lebih diperhatikan, merasa diperhatikan. Ya, lalu dari penelitian misalnya dari itu pendamping akademik ya, PA akademik, pembimbing akademik dari pengajaran, merasa dia diperhatikan, otomatis dia lebih semangat. Oh ternyata SKS-nya harusnya begini ngisinya. Oh ternyata yang bisa saya ambil tuh adalah mata kuliah ini begitu ya. Lalu oh ternyata ibu ini kita menjadi teman curhat mereka. Jadi manfaatnya lebih dekat kita dengan anak-anak, dengan mahasiswa. Nah, dari sisi penelitian, oh ternyata ketika ujian skripsi mendapatkan nilai A. Karena tadi peran saya sebagai pembimbing skripsi. Karena peran saya tadi menjadi pembimbing skripsi, interaksi saya memberikan 1 hari untuk hari konseling bagi mereka. Manfaatnya apa? Mereka menjadi lebih semangat. Artinya mengerjakan skripsi juga lebih baik, otomatis. Dan akhirnya nilainya A misalnya. Itu manfaat yang dirasakan. Pada KKN juga begitu, mereka menjadi lebih diperhatikan. Maupun kegiatan non-akademik juga di sini saya singgung. Manfaatnya lebih diperhatikan. Jadi otomatis mereka merasa lebih diperhatikan. Itu saya jelaskan semuanya. Kegiatan akademik maupun non-akademik. Dengan dasarnya peran-peran saya tadi. Nah, itu harus kita bahas di E2 yang manfaat kegiatan. Nah, itu saja poin-poinnya. Saya sedikit saya review. Saya ingatkan sekali lagi, ketika Anda menyusun deskripsi diri, saya ulangi, langkah pertama harus menginput semuanya sesuai kompetensi dan bidang ilmu. Ya, kerjakanlah deskripsi diri Anda secara jujur, secara apa adanya, secara sesuai bukti yang ada di sister, dan sesuai bidang ilmu Anda. Mudah-mudahan ketika Anda mengerjakan deskripsi diri Anda sesuai yang saya berikan, yang sesuai saya paparkan, inilah pengalaman saya ketika saya mengerjakan deskripsi saya. Mudah-mudahan Anda bisa lolos deskripsi diri dan otomatis lolos Serdos. Saya ucapkan terima kasih, semoga pemaparan saya bermanfaat bagi teman-teman dosen dan selamat mengerjakan deskripsi diri. Sampai jumpa.